Saudara, hari ini seharusnya diprediksi oleh Kedubes Amerika maupun BMKG hari ini thunderstorm ya, hujan besar. Tapi ternyata Tuhan memberikan cuaca yang baik. Tapi kita berdoa Tuhan berikan thunderstorm yang lain. Tuhan memberikan thunderstorm melewat firman Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan agar firman Tuhan boleh menjadi satu pedoman, satu suluh yang menyala yang memberikan kami lampu terang untuk berjalan di dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa biar kiranya Roh Kudus bekerja, boleh membongkar semua fondasi yang salah di dalam hidup kami dan menggantikannya dengan fondasi di dalam firman Tuhan yang membuat kami bertekun, bertahan menghadapi dunia ini sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, yang Engkau firmankan kepada kami. Kiranya Tuhan memakai firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kami berani untuk melepas apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka dari Kejadian 22. Ini salah satu kisah yang paling terkenal di dalam Kejadian, yaitu tentang Abraham mengorbankan Ishak. Kita membaca dari ayat 1 sampai yang ke-19. Mari kita melihat ayat yang ke-1 sampai yang ke-14 saja. Oke. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat yang kedua dan seterusnya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Oke, saudara, di sepanjang sejarah gereja sudah banyak sekali interpretasi tentang pasal ini. Dan saya mungkin ambil dua saja, 2 kutub yang menjelaskan tentang interpretasi dari pasal tersebut ya. Jadi pasal ini ya, kalau kita membaca pasal ini disconnected atau terpisah dari konteks-konteks seluruh kisah Abraham sebelumnya, maka kita akan bisa mendapatkan pengertian tentang Allah yang salah. Kita akan membaca dengan keliru sehingga kita akan mengenal karakter Allah juga keliru. Dan kita tidak bisa menangkap kompleksitas dari hubungan Allah dan Abraham yang makin lama itu makin memuncak. Dan ini adalah puncak dari pengenalan Abraham terhadap Allah. Karena itu kalau kita benar mau membaca ini, maka kita harus melihatnya di dalam konteks
seluruh kisah Abraham secara keseluruhan. Yang pertama saudara, itu ada seorang poem, seorang pujangga ya yang bernama Emily Dickinson. Dia itu menerjemahkan ketika membaca tentang pasal 22 ini, dia sangat curiga dan bahkan dia sangat negatif melihat hal ini. Dia melihat Allah itu seperti apa? Dia melihat Allah itu sebagai tiran, sebagai diktator yang senang ketika semua rakyatnya itu taat karena ketakutan, seperti berhadapan dengan singa atau anjing galak. Dan dia melihat Allah itu sebagai diktator yang menakutkan, yang suka membuli orang supaya takut kepada dia. Jadi ini pembacaan yang sangat negatif tentang Tuhan. Itu yang pertama saudara. Tapi karena dia poem, ini ya dalam bentuk pantun, jadi tidak terlalu banyak yang mengenal tentang hal ini. Mungkin yang lebih terkenal di sepanjang sejarah gereja adalah tafsiran dari seorang filsuf Denmark yang bernama Søren Aby Kierkegaard. Kierkegaard itu dikenal sebagai bapak eksistensialis ya saudara, dari sayap Kristen. Dan konteksnya saat itu dia melihat bahwa gereja Denmark, gereja Lutheran pada saat itu ya, itu sudah sangat-sangat mati. Mereka itu sangat percaya kepada doktrin, sangat percaya kepada kebenaran, tapi mati secara relasi, secara hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika dia membaca hal tersebut dalam pasal 22 ini ya, Kierkegaard itu melihatnya sebagai ini hukum Tuhan. Kan dikatakan hukum Tuhan itu ada satu hukum yang berkata tidak boleh membunuh. Tetapi di sini Tuhan kok menyuruh Abraham untuk membunuh. Jadi di dalam sebelumnya dia mengcompare dengan dua tokoh sebelumnya, yaitu Martin Luther ya. Martin Luther itu memuji Abraham karena dia bisa mengorbankan anaknya Ishak tanpa banyak komplain, tanpa banyak protes. Jadi ini seperti iman butanya ya, yang blind faith, yang dikatakan nggak usah banyak tanya, langsung korbankan saja. Tetapi di abad kemudian Immanuel Kant itu justru dia ya yang sangat anti kepada ini pembacaan Luther. Dia justru ambil sisi sebaliknya dan dia berkata justru Abraham yang musinya berargumen kepada Tuhan, karena yang diminta Tuhan kepada Abraham itu satu perintah yang immoral yang gak mungkin datang daripada Tuhan. Jadi kalau ada satu command untuk membunuh anaknya, sedangkan Allah berkata gak boleh bunuh, maka perintah ini tidak mungkin datang dari Tuhan. Sedangkan Luther bilang mau apapun itu moralnya, yang terpenting Tuhan yang suruh maka kita harus lakukan. Jadi di dalam bukunya ya Fear and Trembling, Kierkegaard itu menulis demikian saudara. Dia itu bilang kalau misalnya dia setuju dengan Kant bahwa ini yang diminta Tuhan itu benar-benar sangat keterlaluan, sangat-sangat tidak rasional, sangat-sangat di luar kemampuan nalar untuk menangkapnya. Tapi dia bilang kalau kita percaya kepada fahamnya Kant, maka kalau yang membatasi kita hanya akal kita, maka nggak perlu Tuhan. Karena kalau Tuhan memberi sesuatu yang tidak masuk akal, lalu kita tolak, maka yang lebih tinggi daripada Tuhan adalah akal kita. Maka dari itu dia bilang nggak bisa juga demikian. Tapi dia juga nggak bisa setuju kepada pembacaan Luther yang menurut dia adalah blind faith gitu ya, yang apapun itu langsung saja. Maka dia bilang demikian. Abraham itu harus men-solve dilema di antara keduanya ini. Apakah benar-benar dia harus mengorbankan Ishak, tapi ada peraturan Tuhan yang universal yang berkata tidak boleh bunuh. Karena itu apa yang lebih penting? Saya harus mengikuti hukumnya yang universal berlaku ini, atau panggilan Tuhan yang secara subjektif yang diterimanya secara pribadi. Maka dia berkata adalah kita harus mengikuti panggilan Tuhan kepada pribadi yang harus melampaui aturan universal ini. Dan dikatakan ini seringkali digambarkan oleh penulis-penulis selanjutnya sebagai leap of faith, sebagai loncatan iman. Walaupun kita berpikir ini perintah yang gak masuk akal, tapi karena Tuhan yang suruh kita loncat saja gitu. Kita gak bisa mengerti Tuhan karena Tuhan itu misterius, Tuhan itu tidak bisa dipahami, maka kita loncat saja. Nah itu yang namanya leap of faith. Tadi saudara ya, di lagu nomor 3, di refrainnya ya, maka jiwaku teduh tiada takut dan gentar. Nah itu judul
judul dari bukunya Kierkegaard, Takut dan Gentar, Fear and Trembling. Bahwa dia gentar berhadapan dengan Tuhan yang meminta sesuatu yang sangat-sangat di luar akalnya dia. Tapi Allah Abraham, saudara, nanti kita akan lihat di sini ya. Kalau kita melihat konteks secara keseluruhannya, kita nggak bisa terima kedua pandangan tersebut. Karena Allah Abraham itu bukan Allah yang sewenang-wenang. Dia bukan Allah yang diktator, tapi dia juga bukan Allah yang misterius, yang kita nggak bisa mengerti apa yang dia inginkan, pokoknya taat saja di situ. Tapi enggak, saudara. Kalau kita melihat nanti ya, saya akan bawa saudara untuk melihat perjumpaan Abraham dengan Allah, maka kita akan menemukan satu konklusi, Abraham sangat kenal Tuhan. Karena itu dia berani mengambil langkah tersebut. Dia bukan melangkah dengan ketidakpastian, dia melangkah justru dengan kepastian. Tapi bukan blind faith juga. Jadi kita akan lihat di sini, ini pertemuan Abraham dengan Allah yang ke-7 kali. Maka saya akan coba review dari pertemuan yang pertama sampai yang ke-7 dan melihat bagaimana saudara bisa melihat Abraham dari yang awal sekali bertumbuh secara rohani, bertumbuh imannya semakin kuat, semakin mengenal Allah, dan Tuhan bermitra dengan Abraham untuk menggenapi apa yang Tuhan inginkan bagi Abraham, yaitu untuk menjadi apa? Untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Jadi di sini kita akan lihat ya saudara, ini bukan berbicara hanya sekedar tentang Tuhan yang diktator, bukan juga cuma sekedar berbicara tentang manusia yang gentar, takut berhadapan dengan Tuhan, seperti Kierkegaard, bukan dua ini saja. Ini pasal ini berbicara tentang kedua-duanya, yaitu Allah partnership dengan manusia, menggenapi rencananya. Coba kita lihat dari yang pertama saudara. Di sini ya. Di sini Tuhan setiap kali memberikan datang kepada Abraham dan bertemu dengan Abraham, dia selalu melakukan dua hal. Yang pertama dia memberikan tantangan, Abraham engkau harus melakukan ini dan itu, tantangan supaya dia melakukannya, dan dilanjutkan dengan promise, dengan janji bahwa engkau akan mendapatkan ini dan itu. Jadi setiap pertemuannya, setiap visitnya ya, dari pertemuan yang pertama sampai yang ke-7, kita akan melihat ujiannya itu makin lama makin sulit. Ujiannya itu makin lama makin kompleks. Tapi ini bukan sekedar naikin kerohaniannya doang, bukan. Tapi untuk melihat bagaimana Abraham bertumbuh secara pengenalan akan Tuhan supaya dia bisa menjadi role model yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Coba kita sekarang mulai dari visit yang pertama ya. Visit yang pertama itu dari pasal 12 saudara. Kita sudah bahas semuanya ini, tapi kita akan lihat secara serangkaian semuanya ya. Yang pertama adalah pasal 12 ayat 1-3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tantangannya ini mengajarkan apa sih saudara? Mengajarkan untuk go out. Mengajarkan untuk pergi keluar, meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan sanak saudara, rumah bapak dari negerimu begitu. Dan ini mengajarkan satu hal yang sangat-sangat tidak normal. Karena kalau mau normal, semua kenormalan yang dialami manusia adalah manusia itu pada dasarnya ingin memegang erat-erat apa yang dimiliki. Tapi Tuhan sekarang suruh Abraham untuk pergi tinggalkan. Bedanya Abraham dengan kita di sini saudara. Kalau kita sekarang pergi migrasi ke Singapura, pergi migrasi ke Malaysia atau bahkan ke Eropa, kita nggak perlu terlalu khawatir karena seluruh kekayaan kita bisa ditransfer ke negeri yang baru. Deposito kita atau emas atau rupiah bisa dikonvert ke mata uang yang lain. Tapi saat itu saudara, sebagian besar kekayaan harta itu dalam bentuk tanah atau dalam bentuk binatang. Jadi sangat sulit untuk dipindahkan. Jadi ketika Abraham diminta untuk pergi dari negerinya, dari keluarganya, itu berarti dia kehilangan segala sesuatu yang dia miliki selama ini. Di sini saudara, gaya hidup Abraham harus berbeda dari gaya hidup dunia. Gaya hidup dunia adalah untuk mengambil. Gaya hidup yang baru yang diminta Tuhan kepada Abraham adalah untuk melepas. Saudara, saya
ingin tanya, saudara ada bikin resolusi di tahun 2020 ini, di awal tahun? Kalau saudara bikin kira-kira isinya ya, saudara refleksi sendiri, isinya itu lebih untuk mendapat atau lebih untuk melepas? Saya prediksi mungkin lebih banyak untuk mendapat kan ya. Mendapatkan titel yang baru gitu ya. Mendapatkan tempat kerjaan yang lebih baik. Mendapatkan apa? Mendapatkan pacar yang sesuai dengan kriteria saya. Itu kan ya yang kita inginkan dapat. Tapi untuk melepas mungkin agak sulit atau lebih sedikit gitu. Sedangkan kita lihat di sini di dalam episode Abraham ya. Sebelumnya ini di pasal 11 itu adalah kisah tentang Menara Babel. Di mana orang berkumpul, manusia berkumpul untuk mencari nama. Untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman bersama-sama. Di pasal 12 setelah itu Menara Babel diserahkan. Lalu Tuhan menggagalkan proyek Menara Babel. Dan Tuhan panggil Abraham untuk menggenapi apa yang digagalkan di pasal 11. Yaitu apa? Aku akan memanggil kamu menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan aku akan membuat namamu masyhur. Orang-orang di Menara Babel mau mencari nama, tapi Abraham diberikan nama oleh Tuhan. Kamu gak usah cari nama Abraham, aku yang akan memberikan nama yang masyhur kepadamu. Di sini, jadi Abraham diminta untuk keluar sesuatu yang sangat melawan kenormalan saat itu, yaitu adalah dia harus membuang namanya, membuang hidupnya, membuang keluarganya di belakang. Dan ini tantangan yang tidak mudah saudara. Ini tantangan apa sih sebenarnya? Nanti kita akan lihat 1, 2, 3 ya. Itu punya tantangan yang berbeda secara nuansa. Yang pertama ini adalah tantangan meninggalkan masa lalu. Berarti dia harus meninggalkan keluarga, bangsa, negerinya yang lama gitu. Tapi dijanjikan promise kan? Ya kamu keluar, tapi aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Aku akan memberikan tanah di situ ya, tanah perjanjian bagi kamu. Tapi waktu nanti ke situ tanahnya belum ada. Dia enggak tahu ke tanah mana yang dia berkati. Akan memberikan keturunan, tapi Sarah mandul. Jadi saudara lihat ya, tantangannya besar, tapi promise-nya yang harusnya sangat indah juga sulit dilakukan, sulit didapatkan. Yang kedua saudara, visit yang kedua ya, yaitu di pasal 12 ayat 7 sampai 8. Tuhan sekali lagi kalau yang tadi ayat pertama berfirmanlah Tuhan kepada Abram, di ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Di sini lebih lagi ya, Tuhan mereveal, Tuhan menyatakan dirinya lebih lagi. Challenge 2 ini memang nggak kelihatan challenge-nya itu apa. Tapi saya bacakan gini saudara. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikan di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lalu ia pindah ke sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya, lalu ia mendirikan mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Di sini seakan-akan nggak ada challenge-nya ya saudara. Challenge-nya nggak eksplisit, tapi challenge-nya sangat implisit. Seperti begini saudara. Mungkin ini nggak kalah sulit dibanding yang pertama. Kita sih sangat tahu ya, pergi meninggalkan itu mungkin sangat sulit, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air. Tapi yang gak kalah sulit adalah pergi kemana. Di sini saat itu Ur itu satu budaya yang sangat maju. Dan salah satu tandingannya adalah Mesir di sini. Ur di sini, Mesopotamia di atas, Mesir di sini. Ini Eropa, ini Amerika. Di tengah-tengahnya itu Kanaan. Dan Abraham waktu disuruh pergi dari Ur ke tanah Kanaan, itu bukan lagi upgrade dari Wonosobo ke New York, tapi sebaliknya dari New York ke Salatiga gitu. Jadi ini secara ini itu agak kurang gitu. Dan dikatakan bukan cuman itu, di ayat yang ke-6 waktu itu orang Kanaan diam di situ, penuh bahaya juga. Jadi di sini ya saudara kalau pernah pergi, misalnya saudara itu sebagai Abraham, oke kita harus pergi, kemana? Ke negeri yang akan ditunjukkan. Ya kemana dong? Sarah sebagai istri kan selalu minta kepastian ya. Enggak pasti, Tuhan pokoknya suruh aja, pokoknya jalan dulu aja. Ya udah karena kamu suami saya taat, saya ikut ya.
Wah, semakin lama semakin dekat ke Mesir ya. Wah, akhirnya kita mungkin disuruh pindah ke Mesir. Bagus juga dari New York pindah ke Barcelona gitu. Tapi ternyata saudara, bukannya sampai di Mesir, sampainya di Kanaan. Itu mungkin lebih mirip Aljazair gitu ya. Deket tapi beda jauh gitu. Deket banget sih tapi jauh gitu secara kultur. Dan di situ mungkin ada godaan dari Abraham untuk berkata, ya sudah, kita balik lagi aja ke tempat yang dulu. Atau pilihannya adalah, udahlah kita forget ini, kita juga nggak terlalu tahu apa yang Tuhan inginkan di sini. Mari kita pergi ke Mesir, kita tinggal di Mesir lebih enak. Kesulitan dari challenge ini apa saudara? Menerima present, menerima masa kini yang nggak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang banyak dari kita itu bisa lewat, bisa ini ya, melupakan masa lalu, tapi nggak bisa menerima masa depan. Ada orang yang terus lihat ke masa lalu, aduh coba ya kerjaan yang dulu lebih ini ya, aduh pacar yang dulu lebih ini ya. Tapi sekarang sama sulitnya ya, ada yang sulit menerima the current present gitu. Kerjaan yang sekarang nggak se-fleksibel yang dulu ya. Rumah yang sekarang nggak seenak yang dulu ya. Nggak bisa bersyukur atas present yang sekarang. Nggak bisa bersyukur atas berkat masa kini yang Tuhan berikan. Dan ini juga satu tantangan bagi Abraham. Dia harus belajar percaya bahwa ini yang Tuhan inginkan. Sama seperti dia meninggalkan yang masa lalu, dia harus belajar menerima yang masa sekarang. Tapi ada satu langkah yang baik. Karena di episode ini ditutup dengan Abraham memanggil nama Tuhan. Di dalam kebudayaan yang mereka semua ingin mencari nama, tapi di sini Abraham mulai dengan apa? Memanggil nama Tuhan. Mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah bagus ya, dimulai dengan bagus. Sudah pergi, sampai, dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya saudara, sama seperti saudara yang bikin resolusi di awal tahun, bagus bergebu-gebu di awal, bukan berarti saudara tidak akan tersandung di tengah jalan. Tidak berarti tidak ada halangan, tidak ada tantangan di tengah-tengah. Karena nanti di pasal 13, di ayat ke-10 selanjutnya Abraham ke Mesir, itu langsung dicatat kegagalan Abraham. Dia hebat memanggil nama Tuhan. Ayat selanjutnya ketika kelaparan timbul, dia pergi ke Mesir tanpa disuruh Tuhan dan dia berbohong kepada Firaun. Dikatakan ini istrinya sebagai saudaranya. Dia takut karena istrinya cantik dan yang lain. Jadi di sini dia mulai menyusun siasat untuk menyelamatkan dirinya. Dan dengan apa menyelamatkan dirinya? Dengan mengorbankan Sarah istrinya. Saudara mulai lihat ya, tantangannya itu selalu ada. Tantangan yang normal bagi kita manusia adalah menyelamatkan diri, mengorbankan orang lain. Itu yang normal. Dan Abraham nggak bebas dari tantangan tersebut, nggak bebas dari pencobaan tersebut. Ketika ada tantangan, dia akhirnya lupa akan janji Tuhan yang untuk memelihara dia mengorbankan, meresikokan Sarah ya. Akhirnya Sarah diambil dan Tuhan harus turun tangan untuk menyelamatkan Sarah. Itu kita udah lihat. Lalu sekarang visit yang ketiga saudara. Visit yang ketiga itu tentang walk around. Ini ketika Abraham dan Lot berpisah. Sehabis balik dari Mesir, tantangan gak selesai. Karena kalau tadinya berantem sama Firaun, bahayanya dari Firaun, dari luar. Sekarang bahayanya dari dalam. Dari mana? Dari keponakan sendiri yang berantem. Karena gembala Abraham sama gembala Lot berantem. Memberantemin apa sih? Berantemin ini loh. Tanah, rumput-rumput untuk domba mereka sudah terlalu banyak. Jadi bagaimana? Kita harus berpisah. Berpisahnya bagaimana? Ya, berpisahnya adalah akhirnya Abraham menawarkan kepada Lot untuk pilih. Lot, kamu mau pilih yang kemana? Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke utara, maka saya ke selatan. Dan Lot sama, bereaksi secara normal. Memilih yang menjadi keuntungan dirinya dengan mengorbankan orang lain. Mengorbankan Abraham, pamannya yang lebih tua, yang seharusnya dia itu bisa lebih memberikan tempat bagi Abraham ya. Tapi justru di sini ya, di sini setelah Lot pergi ke tanah Sodom, ke daerah Sodom, mendapatkan tempat yang lebih baik, sehingga Abraham di tempat yang lebih inferior, yang lebih rendah. Tapi justru di sini janji Tuhan sekali lagi datang, dan Tuhan datang
kepada Abraham, menampakkan diri di sini, berfirman kepada Abraham, dan dia berkata demikian di pasal 13 ayat 14. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Challenge-nya apa saudara? Challenge-nya adalah, sekarang ya saudara, dulu Abraham sama Lot itu tinggal enak bersama-sama di Pantai Indah Kapuk. Ternyata kena banjir besar gitu. Akhirnya Lot pindah ke daerah yang anti banjir, yang sedang hip gitu ya. Menteng sekarang banjir juga ya. Pokoknya itu ya. Pokoknya ke tempat yang bagus, dan si Abraham sekarang tinggal di tempat yang inferior begitu. Tapi di situ ya, Tuhan memberikan janji kepada Abraham, Abraham, sekarang lihatlah sekelilingmu, kiri, kanan, depan, belakang kamu, sejauh yang kamu bisa lihat, dan bukan cuma lihat, sejauh kamu jalani negeri itu ya, sejauh kamu pergi, kemana kamu melangkah, itu akan kuberikan kepadamu. Saudara coba mau gak kalau diberikan tantangan seperti ini oleh Tuhan? Sejauh yang kamu jalani, itu akan jadi milikmu. Nah, saya percaya banyak yang akan berjalan, tiba-tiba kalau dulu olahraga 500 meter aja udah capek, kira-kira hari ini bisa langsung 17 km, bisa 30 kilo ya. Karena yang kau janjikan akan jadi milikmu. Tapi masalahnya saudara, challenge-nya sekali lagi di sini, ya abis jalan-jalan 10 km saudara mulai pikir, ya ini udah jalan panjang gini, terus ini jadi milikku, buktinya mana? Nggak ada surat tanahnya ini. Ini semua tanah orang lain itu ya, atau tanah kosong yang tidak antah berantah. Di mana ini? Gimana caranya Tuhan sejauh yang ku kelilingi ini jadi milikku? Ini di mana Tuhan? Janji Tuhan kok makin lama makin aneh ya. Jalani tapi kapan diberikannya? Diberikannya masih lama. Tapi Tuhan bilang pasti jadi milikmu. Tapi kan jalan keliling nggak otomatis menjadikan tanah tersebut legal jadi milik kita. Jadi ini tantangannya apa saudara? Kalau yang pertama tantangannya adalah melepaskan masa lalu. Tantangan yang kedua adalah untuk menerima masa kini yang gak sesuai harapan. Yang ketiga apa saudara? Yang ketiga adalah belajar memegang masa depan yang tidak terlihat. Saudara, ini Patong misalnya ya, sekarang suruh ayo kita janji iman untuk membangun universitas yang begitu besar gitu, yang nanti mungkin dibangunnya tahun-tahun yang akan datang, kita nggak tahu kapan selesainya. Suruh janji iman dulu dan belum tentu kita lihat selesainya kapan. Nah ini kan susahnya di sini ya saudara. Susahnya adalah kita sudah disuruh melakukannya dulu, suruh panjernya dulu, tapi barangnya belum ada, belum dapat gitu. Tapi kita hanya harus percaya kepada yang Tuhan suruh. Makanya ini saudara akan melihat ya, Abraham setiap kali challenge itu di-challenge untuk terus percaya kepada Tuhan. Keluar, buktinya apa? Percaya. Oke, dia tinggalkan semua. Sampai di sini kecewa. Ya, ini mana Barcelonanya? Ini cuma segini. Percaya, stay di sini. Oke, percaya lagi. Habis sudah percaya, dapat tanah yang lebih inferior, lalu disuruh keliling sampai Pegelinu, lalu mana buktinya ini akan jadi milikku? Percaya. Oke, saya percaya. Di sini ya, kita akan lihat kesulitannya, challenge-nya bertumbuh makin lama makin sulit. Tapi saudara akan lihat kepercayaan Abraham, trust-nya Abraham makin lama juga makin bertumbuh. Visit yang keempat saudara, yaitu di pasal ke-15. Saya bacakan ayat yang pertama sampai yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Nah waktu dikatakan upahmu itu akan sangat besar, apa sih Tuhan, upah yang sangat besar itu apa? Apa saudara? Upah yang sangat besar bagi Abraham itu apa sih yang terbesar?
Upah yang sangat besar kalau kita mengingat janji Tuhan, yaitu di pasal 12 ayat 3 tadi adalah semua kaum akan mendapat berkat. Namun sepertinya Abraham belum nangkep maksud Tuhan ini menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Karena sama Abraham seperti kita, kalau saudara mendengar kata upah, saudara akan mendapatkan upah, saudara mulai cek BCA saudara toh, gitu ya. Mulai cek BCA, masuk berapa ya gitu. Karena upah itu diresepsi oleh kita secara pribadi, normalnya adalah upah itu keuntungan pribadi buat saya gitu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah upahnya itu orang lain yang dapat. Aku akan memberikan kamu upah yang besar, Abraham, upahmu akan sangat besar. Apa? BCA orang lain penuh. Bukan BCA kamu, BCA orang lain yang penuh. Jadi ada satu contoh ya saudara, menarik sih di medsos saya dengar gini. Dan kayaknya dulu banyak orang tua mengalami menasihati yang salah seperti ini juga. Begini saudara, ini ada dua gambar kartun. Yang pertama sama ya, ada 3 tokoh di dalamnya, orang mama, anak, sama gembel. Di sini juga mama, anak, gembel. Tapi conversation-nya yang beda. Yang pertama ya, nah kerja keras ya kamu ya, sekolah baik-baik ya, supaya kamu satu saat jangan jadi gembel kayak dia. Itu yang pertama. Saudara pernah nggak mendapatkan nasihat seperti ini? Saya pikir-pikir dulu saya pernah kayaknya. Nah baik-baik ya belajar supaya kamu jangan kayak dia gitu. Nah yang kedua ya saudara, gambar yang kedua adalah gini. Si mama itu lagi nasihatin, nak belajar baik-baik ya, supaya satu saat kamu bisa menolong gembel-gembel ini supaya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Saudara bisa lihat bedanya kan ya. Yang pertama berbicara tentang upah secara pribadi, menasihatkan orang untuk supaya dia jangan sampai seperti kerugian yang seperti itu, seperti gembel itu. Tapi yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana kamu menjadi berkat bagi orang lain. Ini beda banget. Yang satu itu berkat untuk diri, yang satu lagi itu mengajarkan anak supaya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi untuk visit yang keempat ini ya, saudara akan melihat ini beda dari visit yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Karena saudara nanti coba lihat sendiri, di visit pertama, kedua, ketiga, hanya Tuhan yang berfirman dan Abraham tidak merespon apa-apa. Abraham itu silent. Abraham itu tidak berbicara apa-apa. Tapi pertama kalinya Abraham mulai berbicara, menanggapi dialog, bukan lagi monolog. Ini di visit yang keempat. Dan dia berespon apa saudara? Dia berespon, di sini kan ada 3 hal ya. Jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Yang mana yang diresponi Abraham? Yang ketiga, upahmu akan sangat besar. Memang kalau udah ngomong upah, itu langsung cleaning gitu. Langsung dia ditanya, ya Tuhan, ya apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena kalau gue meninggal juga, gue gak punya anak kok, cuman hambaku yang mewarisi semuanya itu untuk apa gitu. Buat apa dong itu semua? Buat apa semuanya itu? Maka Tuhan bilang di sini, ya aku akan memberikan kepadamu keturunan. Dan di sini saudara, kenapa sih Tuhan itu bukan cuma ngomong mulai dari upah ya, tapi mulai pertama-tama itu jangan takut. Dan ini juga akan menjadi pesan sentral yang berbicara kepada Abraham di dalam keseluruhan hidupnya. Don't be afraid, Abraham. Don't be afraid. Emang Abraham takut apa sih? Di pasal sebelumnya sebagai kontras menariknya adalah Abraham itu bukan orang yang pengecut loh saudara. Abraham itu demi menyelamatkan Lot ya, berani melawan 4 raja. Dengan hanya 318 anak buahnya, dia menyerang 4 raja lainnya dan membebaskan Lot, membebaskan orang-orang Sodom yang kalah perang saat itu. Jadi ini bukan Abraham ini bukan ini ya, mama's boy atau sisi boy yang pengecut ini, bukan. Dia itu pemberani, berani secara militer gitu. Tapi apa kalau gitu takut apa dong? Dan kita akan melihat di sini. Nanti Abraham pernah takut di Mesir, istrinya diambil, kehidupannya terancam. Dan nanti di pasal 16 kita akan melihat kisah tentang Hagar dan Ismail. Rupanya ketakutan yang di dalam
yang dihadapi oleh Abraham itu bukan takut melawan raja-raja di luar, tapi yang dia takut apa? Dia takut Tuhan tidak menjawab janjinya. Dia takut Tuhan yang berjanji enggak menggenapinya. Karena itu nanti di pasal 16 kita membaca sudah tunggu lama. Mana anak yang dijanjikan Tuhan, mana anaknya? Dia takut beneran enggak dikasih anak. Jadi ketakutannya yang pertama kali di sini ini berbicara untuk challenge yang keempat itu berbicara tentang ketakutan dalam hatinya. Ketakutan dalam hati yang makanya Abraham menerima usulan Sarah untuk mengambil Hagar. Akhirnya dia ambil solusi manusia karena dia tidak percaya kepada janji Tuhan. Dia takut Tuhan tidak menjawab sesuai dengan janjinya. Padahal Tuhan di ayat yang ke sini sudah berikan ya, di ayat yang ke-4, 15 ayat yang ke-4. Orang ini, hambanya Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu. Anak kandungmu, your very son, your very seed, your very child. Anakmu, bukan hamba ini. Berarti bukan, ya tapi kan anakmu sama Hagar juga bisa dong ya. Oke, berarti masih agak rancu-rancu. Tentang tanah. Aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Kamu gak usah ngungsi lagi ke Mesir. Negeri ini. Berarti your son and also your country, your land. Dan Tuhan lebih spesifik untuk mau bilang, oke, sekarang kita bikin janji deh. Karena kamu gak bisa pegang masa depan, kamu gak tahu, gak ada surat ini ya, surat kontraknya. Sekarang kita bikin surat kontrak. Surat kontrak saat itu gimana bikin surat kontrak, saudara? Kita pernah bahas di pasal 15 ini. Kita bersyukur hari ini kita gak bikin kontrak macam begini, saudara. Karena bikin kontrak buat hari ini tuh gampang ya. Kita tinggal print, lalu tanda tangan basah di sebelah kiri, tanda tangan di sebelah kanan, lalu itu kontrak. Zaman itu kalau dua belah pihak mengikat janji adalah mereka ambil binatang, korban, mereka belah jadi dua, korbannya itu dibelah jadi dua. Jadi ini ada kambing sisi kiri, kambing sisi kanan. Dan tengah-tengah itu ada gap, ada tempat gitu di mana orang berjalan. Dan kedua belah pihak ini, dan biasanya pihak yang lebih lemah itu akan melewati dari korban itu dan berkata, kita mengikat janji, kalau saya ingkar kepada janjiku, nasibku akan sama seperti binatang ini. Jadi misal Belanda mengikat janji kepada Indonesia yang lebih lemah, maka yang harus berjalan di situ adalah jajahannya, bukan pihak yang lebih inferior, yang superior gitu. Tapi di sini kita melihat pasal 15, Tuhan ketika mengikat janji yang berjalan di tengah-tengah itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dia yang berinisiatif gitu. Tuhan yang melewati korban yang terbelah tersebut. Sampai dari sini kita melihat ya Tuhan sekali lagi terus memberikan assurance-nya. Iya, saya tahu, saya minta kamu, challenge kamu, tantang kamu Abraham untuk terus percaya. Tapi Tuhan terus memberikan assurance lagi, dan assurance juga gitu. Sekarang visit yang kelima, saudara. Visit yang kelima itu di pasal ke-17. Di sini, coba kita baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-4 ya. 1, 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Challenge-nya tuh terus naik, saudara. Di visit yang kelima ini kita membaca challenge-nya apa? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau sebelumnya don't be afraid, lebih negatif. Kalau yang ini lebih positif. Positifnya apa? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Walk with me and be blameless. Berarti nanti puncaknya yang ketujuh ya, ini kelima ya. Tinggal 2 kali lagi pertemuan Tuhan dengan Abraham, dan Tuhan sedang mempersiapkan Abraham untuk mulai terbiasa berjalan bersama dengan Allah. Saudara pikir berjalan bersama Allah itu seperti jalan-jalan di taman berdua yang indah?
Mungkin nggak seperti itu, saudara. Berjalan bersama Tuhan itu mengerikan, tapi sesuatu yang mungkin sangat-sangat menawan hati kita ya, yang membuat kerinduan hati terdalam kita itu juga dipenuhi. Tapi juga menimbulkan satu keadaan yang sangat mengerikan. Gak usah ngomong Tuhan Allah deh ya, yang maha kuasa, yang maha besar. Waktu itu saya teringat ada satu wacana ya, kan Pendeta Dr. Stephen Tong, saudara tahu makin lama makin lemah tubuh ya secara fisik itu. Kalau jalan aja mesti dibimbingkan ya ke mimbar. Maka kalau Pak Tong pergi ke luar negeri, itu biasanya harus ada yang menemani para hamba Tuhan atau penatua yang harus bersama-sama dengan dia. Misalnya bersama-sama make sure tinggal di hotel benar dan gak kepleset dan segala macam ya. Jadi harus tuntun, harus menemani segala sesuatu gitu. Dan biasanya kita tahu yang temani itu adalah hamba Tuhan senior atau para penatua. Lalu Pendeta Evan pernah bergumam gitu, Her, kamu siap-siap ya, satu saat kamu kalau nggak ada yang bisa, kamu yang temenin Patong. Aduh, saya yang temenin Patong. Berarti harus jemput Patong, terus dari biasa KU2 kan langsung lari kan ke bandara kan ya. Terus mulai pikir secara berandai-andai gitu. Nanti kalau di mobil saya pasang lagu apa ya? Kalau pasang Katy Perry kayaknya langsung ditengking sama Pak Tong ya. Pasang Maroon 5, Symphony Number 5 dong gitu. Oh iya, Symphony Number 5 Pak Tong, iya. Dari Mozart kan, Mozart nenekmu gitu ya. Symphony Number 5 itu Beethoven. Oh iya, oke Pak Tong gitu ya. Aduh gila, baru ngomongin lagu di mobil aja udah gentar gitu ya. Terus nanti bawa apa ya? Oh saya tahu, bawa buku Calvin Institute. Wah, terus nanti kamu lagi baca apa? Calvin Institute, Pak Tong. Wah bagus. Coba menurut kamu Calvin itu single atau double predestination ya? Waduh, yang mana ya Pak Tong? Saya rasa 1,5 Pak Tong. Gitu ya. Waduh, mulai ngeri kan ya saudara, kalau berhadapan gitu, berjalan bersama Pak Tong aja itu mulai ngeri gitu. Kalau ditanya yang macam-macam nih, jawabnya gimana, langsung kelihatan begonya, langsung kelihatan nggak ngerti apa-apa gitu. Terus kalau ditemenin ke museum, langsung kelihatan nggak ngerti apa-apa, langsung begonya kelihatan semua gitu. Itu aja udah mengerikan gitu. Dan saudara tahu kan ya, berjalan bersama tokoh besar itu bukan sesuatu yang enak gitu, sesuatu yang mengerikan. Banyak di sini banyak pejabat lebih takut Ahok dibanding takut Allah. Lebih banyak yang takut sama KPK dibanding neraka. Itu ya. Dan ini yang terjadi saudara. Di sini ketika kita berjalan bersama dengan Allah, promisnya adalah ayat yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Tuhan berespon, oke, be blameless, berjalanlah bersama dengan aku dan kamu harus tidak bercela. Oke, kita akan mengadakan perjanjian. Kalau tadi kan perjanjiannya masih samar-samar kan ya, Tuhan berjalan tapi nggak ada kontraknya. Nah sekarang Tuhan detailkan kontraknya satu persatu. Oke, dari pihakku inilah perjanjian aku dengan engkau, ayat yang keempat, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, kau akan kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, anak cucumu akan banyak, dan aku akan menjadikan keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, dan dia terus semuanya itu. Lalu ayat yang ke-9, nah sekarang ini my part, now this is your part, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, aku akan engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ini perjanjian yang harus kamu pegang antara aku dan keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini yang menjadi tandanya ya. Kalau yang pertama tadi, tanda dari perjanjian di visit yang keempat adalah binatang dipotong. Sekarang di visit yang kelima, tandanya apa? Tandanya kulit katanmu yang harus dipotong. Kulit kemaluanmu yang sesuatu yang sangat privat gitu ya di dalamnya, itu yang harus dipotong. Sebelumnya gampang karena itu masalah potong binatang itu eksternal bagi Abraham. Tapi sekarang challenge yang kelima, ini sesuatu yang sangat internal di dalam kita gitu. Tanggung jawab
tanggung jawabnya bersama-sama dengan Tuhan ya. Di sini saudara, kita akan lihat ada satu motif ya, motif nama. Di visit yang pertama Tuhan berjanji akan membuat nama Abraham besar. Di sini Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Nama baru itu berarti status baru saudara. Saudara tahu di dalam dunia lawyer gitu, kalau dulu sebagai employee, tapi kemudian nanti satu saat naik menjadi partner. Nah, menjadi partner itu berarti status baru yang lebih tinggi gitu, yang lebih equal. Dan di sini Abraham terus bertumbuh di dalam statusnya, akhirnya di dalam kemitraannya, akhirnya Tuhan memberikan satu status yang baru yang diwakilkan dengan nama yang baru, yang terlihat dari apa, saudara? Bahasa timbal balik. Ini yang harus aku lakukan, ini yang akan aku lakukan dari pihakku, sekarang apa yang kamu lakukan dari pihakmu. Jadi ada ini dari pihakku, ini dari pihakmu. Dan di sini ditandai dengan apa? Ditandai dengan sunat. Dan Abraham pasti tahu ya, saudara, bahwa sunat itu memotong yang paling privat dalam dirinya. Dan dia tahu karena dia pernah ke Mesir, dia pernah melihat orang-orang disunat. Tapi maknanya beda. Kalau sunat di Mesir itu adalah tandanya seseorang remaja itu mencapai usia pubertas, mencapai tanda kedewasaan. Jadi kalau orang sudah mulai dewasa, kalau di Nias lompat batu gitu ya, kalau di Mesir itu disunat gitu, tanda pubertas. Tapi di sini enggak saudara, di sunat ini bukan tanda pubertas, karena jelas-jelas Abraham sudah puber, sudah mati pubernya gitu ya. Tanda sunat ini adalah tanda covenant. Tanda covenant yang menandakan aku berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau tadinya tanda covenantnya adalah binatang yang terbelah, yang enggak setiap hari kita lihat. Sekarang Abraham setiap kali ganti sarung, dia saya nggak tahu ya Abraham ganti sarung nggak ya tiap hari ya. Kalaupun enggak ya, setiap hari dia kencing toh ya. Waktu setiap hari dia kencing, dia teringat akan tanda covenant tersebut dan dia melihat apa? Dia melihat ini janji aku berjalan, bermitra dengan Tuhan setiap hari, berjalan bersama Tuhan, dan janji Tuhan berjalan bersama dengan Abraham. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, janji Tuhan sudah digenapi belum sih? Belum. Karena Tuhan bilang apa? Keturunanmu melalui Sarah, bukan Hagar Ismail lagi ya. Dia yang akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Abraham tertawa kan ya. Hahaha, emangnya masih bisa Tuhan? Saya sudah tua, istri sudah mati haid. Sudahlah Tuhan, Ismail saja lebih gampang Tuhan. I'm helping you out from this problem. Ngapain susah-susah, ini aja option B, plan B-nya lebih gampang Tuhan. Gak usah susah-susah lah dari Sarah lagi, udah encim-encim hamil lagi, susah lah Tuhan. Ismail saja ini sudah lumayan besar dan kelihatannya sehat, baik gitu ya. Lewat Sarah. Dan Tuhan berkata, tidak. Melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Tuhan sudah menamai ulang Abram jadi Abraham, Sarai jadi Sarah. Dan janji berikutnya adalah engkau yang akan namai, anakmu yang akan lahir, engkau namai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunanmu. Tapi untuk Ismail jangan takut. Aku mendengar permintaanku, dia pun akan kuberkati, kubuat menjadi banyak cucu dan beranak cucu banyak. Ya, saudara, tantangan bagi Abraham mungkin, ya dia tertawa di situ ya. Tapi Tuhan sekali lagi menegaskan ulang ya, enggak, kamu akan punya anak lewat Sarah, namanya Ishak. Tapi tetap aja di dalam hati Abraham bisa aja dengan sinis berkata, ayah Tuhan, sudah 1, 2, 3, 4, 5, enggak kejadian terus. Ini seperti ke developer, mana ini enggak jadi-jadi gedungnya. Oh sabar ya Pak, ini lagi dibangun kolam renangnya dulu gitu. Iya tapi apartemenku mana, aku sudah bayar lunas, kapan jadinya? Sabar ya, tunggu lagi gitu. Tunggu sampai kapan tunggunya? Lalu visit yang ke-6 saudara. Setiap orang punya kesabaran yang ada batasnya gitu ya. Dan Tuhan seperti sedang stretching gitu ya. Sedang stretch. Visit yang ke-6 saudara. Itu berbicara tentang talk with me.
berbicaralah kepada aku. Ini untuk pertama kalinya Abraham dan Sarah dikunjungi. Bukan cuma Abraham tapi juga Sarah. Karena Sarah sekarang yang menjadi penerima janjinya Tuhan juga. Untuk pertama kalinya juga bukan Tuhan yang menyapa Abraham, tapi Abraham yang pertama kali menyapa Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Abraham sedang duduk di pintu kemahnya dan ketika dia mengangkat mukanya dia melihat 3 orang berdiri dan sesudah dilihatnya mereka ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Memang inisiatifnya dari Tuhan karena Tuhan yang menampakkan diri tapi diberikan challenge apa? Apakah engkau mengenali Tuhan ketika dia datang? Dan Abraham mengenali Tuhan dan langsung bersujud. Dan dia langsung berkata, serta berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ini inspirasi dari lagu dari Fanny Crosby ya, Do Not Pass Me By. Tahu lagu itu kan ya? Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Ini kan ya. Janganlah Tuhan kau lalui. Berilah berkat-Mu. Nah, di sini ya Saudara bisa kita lihat challenge-nya apa ya? Apakah Abraham mengenali dan siap menyambut Tuhan? Kedatangan itu sendiri sebuah challenge Saudara. Saudara jangan pikir kalau orang datang, orang bertamu itu sekaligus challenge bagi tuan rumah juga ya. Selama ini Tuhan yang selama 1-5 Tuhan yang seakan-akan berinisiatif, Tuhan yang menjadi tuan rumah, Abraham yang datang sebagai hamba. Dan sekarang Tuhan yang datang sebagai tamu, Abraham yang menyambut sebagai tuan rumah. Jadi kita mulai lihat ya tanggung jawabnya Abraham makin lama makin naik di setiap visit, tanggung jawabnya, challenge-nya juga makin lama makin tinggi. Menerima orang tamu itu challenge besar. Saya ingat mama saya ya, pernah bilang begini Saudara. Kamu kalau punya pacar nanti, kamu undang datang ke rumah ya, mama mau tes. Tesnya apa mah? Ada pilihan ganda? Oh enggak, nanti ajak dia datang aja, nanti mama lihat terawang-terawang gitu. Mama gak bisa terawang, tapi gimana cara ngetesnya nanti ya, ini. Dia kasih tahu resepnya gitu. Yang pertama, kalau mama lagi masak, dia datang, halo tante, jangan keasinan ya tante, coba gongsengnya lebih keras lagi. Atau dia akan datang, tante bisa saya bantu, saya potong-potong apa gitu mungkin yang membantu. Oh ini calon menantu yang baik, mulai membantu, bisa masak gitu ya. Atau dia bilang, aduh maaf ya tante, saya nggak bisa masak apa-apa, cuma bisa masak air. Waduh kurang bisa nih, nggak cocok. Dan setelah makan, tesnya belum selesai di situ. Tesnya nanti sampai akhir, habis selesai makan, dia apakah membawa piring dan gelasnya ke wastafel lalu mencuci. Saya bilang emang kenapa? Kan ada pembantu. Iya, nanti kalau pembantu pulang kampung yang cuci piring lu ya. Oh iya betul juga ya gitu. Jadi dia pengen lihat gitu ya, apakah menawarkan helpful atau enggak gitu. Ini wisdomnya mama-mama zaman dulu lah ya. Tapi saudara yang wanita, jadi sudah tahu ya resep resep dari mama-mama zaman dulu. Jadi kalau ngapel gitu ya, kalau diundang makan ingat ya, cuci piring, lalu ajarkan potong apel, potong yang lain. Jadi saudara lihat kan ya, datang aja begitu ya, itu sebuah tes. Dan Abraham sedang mendapatkan challenge-nya gitu. Dan challenge-nya apa? Tuhan bicara kepada Sarai kan ya, tahun depan kamu terus menanti kapan kan? Tahun depan anakmu akan lahir, Sarah. Tahun depan anakmu lahir. Dan tapi Sarah ketawa sekali lagi di sini. Dan kita udah bahas semuanya itu, kita mau lebih cepat. Tapi Tuhan punya tujuan yang lain dalam visit kali ini. Challenge-nya lebih besar lagi. Dan itu berhubungan dengan Sarah. Kalau yang ini visit purpose yang kedua itu berhubungan dengan Abraham. Abraham apa sih? Panggilan utamanya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi di visit yang pertama, yang kedua gitu ya, setelah itu dia gagal di Mesir, dia bukan membawa berkat bagi Mesir. Ketika Tuhan turun tangan harus menurunkan tulah bagi Mesir supaya Sarah dibebaskan. Jadi Abraham bukan menjadi berkat bagi banyak bangsa, justru membawa tulah kutuk bagi bangsa Mesir. Dan sekarang adalah challenge-nya ketika Tuhan berkata, ya engkau akan menjadi bapak
bagi banyak bangsa. Kau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi sebelum menjadi berkat bagi banyak bangsa, ini ngomong-ngomong aku akan hancurkan 2 bangsa loh. Yang begitu kejahatannya itu sampai naik ke surga gitu. Bangsa apa? Sodom dan Gomora. Lalu di ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi saudara, ini Allah sedang bergumam, masa gua akan menyembunyikan ini? Saudara mulai lihat kan, kalau saudara lihat dari visit yang pertama sampai yang ke-6 ini ya, saudara akan lihat Abraham itu Tuhan semakin memperlakukan Abraham makin lama makin seperti orang yang mulai dewasa, bahkan bukan cuma dewasa tapi juga mulai same level, bahkan seperti teman. Curhat gitu. Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora, tapi dia mau minta pendapatnya Abraham. Dia mau masukan daripada Abraham gitu. Ini tes juga gitu, menunggu responnya Abraham gitu. Dan Abraham di ayat 23 ya, dia dengan penuh keberanian gitu ya, dengan penuh kegentaran juga saya percaya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Masa sih Tuhan kau akan menghancurkan 2 bangsa yang besar ini? Enggak adakah orang benar di dalamnya? Jika sekiranya ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota Sodom? Enggak, 50. Kalau kurang 5 Tuhan, 45? Enggak, boleh. 40 Tuhan? Boleh. 30 Tuhan? Oke. 20 Tuhan? 10 Tuhan? Hebat ya. Nawar dari 50 turun ke 10. Di Mangga 2 aja saya nggak pernah. Bisa dari 50 turun ke 10 saudara. Ini hebat banget ya. Tapi yang lebih hebat tuh bukan kemampuan negosiasinya Abraham. Saudara akan melihat di sini kehebatannya adalah Tuhan bukan cuma mendengar. Terserah lu mau ngomong apa, gue akan tetap ini kok tetap continue. Enggak saudara, tapi dia setuju. Oke, kalau ada 50 gue setuju Abraham. 45 setuju. Sampai 10 setuju. Kenapa akhirnya stop? Karena mereka mulai see eye to eye. Mereka mulai sepakat harga akhirnya begitu ya. Masa kalau nggak ada sampai 10 aja orang benar, ya kota itu nggak layak untuk diselamatkan gitu. Abraham mulai belajar melihat lebih seperti Tuhan melihat. Mulai berjalan bersama Tuhan. Mulai melihat bahwa Tuhan gak mungkin di dalam keadilannya itu sewenang-wenang menghancurkan kota hanya karena gue gak suka nih nama Sodom. Ini hancurkan inilah gitu. Gomora gak senang. Hancurkan ini. Bukan saudara. Kalau saudara mau melihat Allah itu yang seperti tiran, diktator, ini saatnya saudara. Seperti si Emily Dickinson yang berkata ya, Allah itu seperti diktator, seperti tiran. Ternyata kita lihat enggak kan, ketika dia ingin menghancurkan, dia bukan menghancurkan seperti tiran, seperti diktator, tapi dia dengan belas kasihannya dia terus memberikan belas kasihan lagi dan lagi dan lagi. Dan kita lihat, ini bukan Tuhan yang senang menjatuhkan penghakiman, tapi justru bahkan sebelum dia menjatuhkan hakim, dia utus 2 malaikatnya untuk benar-benar cek apakah seperti itu. Dan betul, no doubt, tanpa salah lagi memang layak untuk dihancurkan. Jadi di sini saudara kita melihat ya, pertumbuhan kematangan rohaninya Abraham, statusnya Abraham bukan hanya seperti jajahan, tapi sekarang jadi partner. Bukan sekedar hamba, tapi sekarang seorang partner dan teman curhat di mana Tuhan bisa curhat kepada Abraham. Jadi partnershipnya itu semakin timbal balik. Kalau yang sebelum-sebelumnya Tuhan yang banyak inisiatif dan Abraham lebih pasif. Dan yang di ayat pertama sampai 3 Tuhan doang monolog. Lalu 4, 5, 6 mulai ada dialog. Bahkan yang ke-6 Abraham yang lebih banyak berbicara dibanding Tuhan. Nah, mulai ini ya, mulai ada timbal balik yang bersama-sama gitu. Tanda dari persahabatan kan itu ya. Saudara bersahabat bukan dengan orang yang sangat jauh di bawah, bukan dengan orang yang sangat di atas, tapi orang yang saudara bisa bahas secara selevel begitu. Saya rasa Patong ketika menghadapi pergumulan paling berat, dia nggak bisa sharing dengan saudara dong. Saya mau bangun universitas nih gini. Coba saya sharing dengan kamu. Gak bisa saudara. Mungkin dia akan discuss dengan orang yang punya kemampuan yang selevel di dalam hal tersebut. Jadi ini ya. Ini tantangannya bagi Abraham dan
Allah sepertinya puas, tersenyum melihat Abraham beneran makin lama makin dewasa gitu. Makin lama makin mengambil perannya sebagai berkat bagi banyak bangsa. And yet masih ada satu tantangan yang terakhir, tantangan ketujuh, raja terakhir, pamungkas ini. Tapi setelah kedekatan yang begitu intim di visit yang ke-6, saudara lihat di ayat yang ke-20 apa? Abraham dan Abimelek. Dia mengulangi dosa yang sama seperti yang dilakukan di Mesir. Jadi saudara jangan pikir kalau orang itu sudah matang rohani, dia gak akan mengalami dosa yang sama. Dia gak akan jatuh di dalam dosa. Justru saudara, kalau kita membaca gini ya, kita harus gentar bahwa Abraham yang sudah lewatin 6 aja masih bisa jatuh gitu ya. Kalau Daud yang dikatakan orang yang a man after God's own heart bisa jatuh gitu ya. Ini jatuh kepada Batsheba, ini jatuh kepada ketakutan kepada Abimelek. Maka siapa kita gitu ya. Maka di sini saudara, dia hebat sebagai teman. Tapi dia gagal sebagai partner Allah di kejadian sehari-hari. Untuk kedua kalinya dia meresikokan Sarah yang sudah dijamin tahun depan akan melahirkan anak. Sekali lagi dia mengorbankan Sarah demi dirinya sendiri. Tapi Tuhan gak pernah menyerah. Tuhan terus memberikan kesempatan, terus menunggu waktunya bagi Abraham untuk benar-benar akhirnya sampai. Dan sekarang ini yang kita bahas di pasal ke-22 ini ya. Visit yang ke-7, ini visit final saudara. Tapi juga ada sesuatu yang baru dan penuh twist. Apa itu? Yaitu yang pertama, di dalam bahasa Indonesia mungkin kita agak kurang lihat gitu ya. Tapi saudara nanti bisa lihat sendiri ya dari visit yang pertama sampai yang ke-6. Setiap kali muncul itu memakai kata Tuhan. Yaitu T-U-H-A-N kapital semuanya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dalam bahasa aslinya itu Yahweh. Y-H-W-H. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu Tuhan bentuk kapital besar. Lalu ada satu kata lagi yang sering kita pakai untuk merujuk kepada Allah, yaitu Allah. Ini di sini ya. Setelah semuanya itu Allah, itu Elohim. Elohim ini bisa dipakai untuk malaikat, bisa dipakai untuk Allah, ilah gitu ya. Yang bersifat general, tetapi ketika Allah ini, kata Elohim ini disematkan kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ini selalu merefer kepada Allah pencipta alam semesta. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu lebih seperti kepada gelar, lebih seperti kepada dokter, presiden. Sedangkan Yahweh itu lebih seperti nama pribadinya Tuhan. Yang komparasinya itu kepada Dagon dan Baal. Kalau yang ini seperti dewa-dewa yang lain gitu. Jadi di sini ya, saudara, ketika visit yang paling final, itu setiap kali Tuhan datang itu mengikat perjanjian dengan Abraham selalu pakai kata Yahweh, Tuhan. Karena itu menunjukkan relasi kedekatan, menunjukkan aku ini Tuhan bagimu Abraham. Tapi ketika yang ke-7 dia datang dengan apa? Dengan kata Elohim. Dengan menunjukkan ada satu nuansa yang agak distant, agak jauh begitu ya. Yang sama-sama dipakai. Saudara kalau bisa lihat, ini bingkai visit yang pertama sama yang ke-7 itu sama. Samanya dalam hal apa? Samanya di dalam hal pergilah. Di sini ya. Abraham, ambillah anakmu, lalu pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia ke gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sama di visit yang pertama Tuhan waktu menyuruh Abraham pergi. Abraham, pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sama saudara di sini ya. Untuk pergi sekali lagi. Dan itu kejutan yang pertama ya. Kenapa Tuhan datang ketika ini ngomong minta hal yang paling pribadi gitu ya. Yang paling close to home. Yang benar-benar ngomongin tentang kekeluargaan gitu ya. Mengorbankan anak yang paling dikasihi. Dia gak datang dengan titel yang paling pribadi juga. Yahweh. Tapi dia datang dengan titelnya yang agak distance. Yang agak jauh begitu. Jadi ada Elohim itu ada lebih kesan misterius, hidden, tersembunyi, Allah yang transenden di luar penguasa alam semesta. Sedangkan Yahweh itu Allah yang datang mendekat, yang mengikat janji kepada Tuhan.
Kenapa ya saudara di sini? Karena di sini seorang teolog menulis ya, menjelaskan selama ini Yahweh memberikan janji kepada Abraham untuk memberikan nama dan keluarga kepada Abraham. Tapi sekarang Abraham harus belajar mempercayakan diri kepada Elohim, Allah semesta alam, Allah segala bangsa untuk menggenapi janji paling utamanya. Bahwa aku mengikat perjanjian bukan cuma antara aku dengan engkau Abraham dan keluargamu. No. Sekarang yang datang Elohim. Ini bukan dua Allah yang berbeda, tapi dua perspektif yang berbeda. Dia datang, sekarang aku ingin kamu menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Tapi mulai dari satu keluargamu. Dan ini yang kesulitan saudara. Bangsa-bangsa sekitar mereka memang mempunyai praktek mempersembahkan anak kepada Elohim mereka. Nah sekarang waktu Allah minta untuk Abraham melepas sesuatu yang paling sulit untuk dilepas, masa keluarga ini tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan? Bahwa di sini komentator Yahudi ya, Nahum Sarna ini menuliskan perbedaannya di sini adalah di visit yang pertama Tuhan suruh Abraham pergi meninggalkan, tapi Tuhan kasih janji, engkau akan menjadi berkat, nama besar dan yang lain. Tapi yang kali ini disuruh pergi mengambil anaknya korbankan, gak ada promise sama sekali saudara. Hanya ada challenge tapi without promise. Sedangkan di visit 1-6 selalu Tuhan kasih challenge tapi Tuhan kasih promise. Tuhan kasih challenge, Tuhan kasih promise. Di ketujuh paling final, you got to trust me. Aku hanya akan memberikan challenge tapi no promise at all. Karena aku sudah berikan promise-promise di sebelum-sebelumnya. Di sini cuma dikasih tes tapi nggak dikasih iming-imingnya saudara. Kalau anak kecil itu untuk taat harus dikasih iming-iming. Nah belajar ya, nanti kalau lulus Dedi kasih coklat. Tapi anak STT, kalau udah STT masih belajar ya, besok ujian Pak Ben. Kalau kamu lulus dapat coklat. Agak keterlaluan kan ya, kita nggak melihat seperti itu. Berarti Tuhan sedang memperlakukan Abraham tuh dewasa gitu, nggak usah iming-iming lagi gitu. Di sini kau sudah lewatin semuanya. Dan di sini kita lihat akhirnya ya, setelah Abraham hampir mempersembahkan, lalu diintervensi dengan ayat yang ke-11, berserulah malaikat Tuhan, Yahweh, dia muncul lagi. Yahweh, sisi perspektif Yahwehnya muncul dan memberikan jaminan kepada Abraham. Aku yang akan menyediakan. Saudara lihat ya, ketika Abraham berjalan 3 hari, dia nggak dapat jaminan. Tapi ketika Ishak bertanya, nanti di situ mana korban bakarannya, Dedi? Dan Abraham dengan penuh kepastian dia menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Dia akan memberikan jaminan kepada Ishak. Di akhir setelah selesai tes, Tuhan juga memberikan jaminan. Aku bersumpah demi diriku. Dan ini belum pernah kejadian dari 1-6. Hanya yang di ke-7 Tuhan berjanji dan memberikan sumpah demi dirinya sendiri. Aku pasti akan melakukan semuanya ini. Kenapa saudara? Dikatakan di sini ya, ini poin paling penting di dalam penutup ini, yaitu adalah dikatakan di ayat yang ke-12, jangan bunuh itu, jangan kau apa-apakan, sebab telah ku ketahui, now I know, telah ku ketahuin sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Karena Abraham taat, maka Tuhan menggenapi janjinya. Jika Abraham harus melakukan ini dan itu, baru janji Tuhan digenapi, dijamin. Saudara mulai, kalau saudara cukup lama di Reform mulai, kok ada syaratnya begitu sih? Bukankah Tuhan gak ada syarat ya? Bukankah Tuhan berdaulat ya? Bukankah ini bahasa asing banget nih, bahwa Tuhan tidak berubah, Tuhan berdaulat mutlak, Tuhan tidak perlu manusia. Tapi di sini saudara lihat ya, di dalam visit 1-7, berulang-ulang Tuhan minta Abraham bermitra dengan dia. Tuhan ingin partnership dengan manusia. Dan bukan cuma dengan Abraham, bahkan dari awalnya Tuhan bermitra dengan Adam. Untuk menggenapi, menjadikan seluruh bangsa ini Eden.
bagi dirinya. Allah kita itu Allah yang bermitra, Allah yang buka franchise gitu. Allah bukan monopoli, buka semuanya bagi dirinya, tapi dia menawarkan kita jadi mitra-mitranya. Allah yang menunggu Abraham bertumbuh. Allah yang menunggu sampai dia itu bisa menempati perannya. Jadi kalimat ini saudara, kalimat apa? Kalimat karena Abraham telah berbuat demikian, maka Tuhan menggenapi janjinya. Seakan-akan Tuhan menunggu Abraham berespon dulu, baru dia berespon juga. Justru ini saudara, di sini ya, kalau kita dituduh bahwa ini kedaulatan Tuhan, di mana tanggung jawab manusia? Saudara kalau lihat di dalam cerita-cerita seperti ini, ya di dalam sistematik seakan-akan dibenturkan. Tetapi di dalam cerita-cerita Alkitab kita nggak melihat itu dibenturkan saudara. Kayak malah kita melihat ini harmonis gitu ya. Di sini dikatakan apa? Karena Abraham telah berbuat demikian, maka Allah akan menggenapi. Di sini poin tentang kedaulatan Allah, kehendak Allah bertemu dengan tanggung jawab manusia. Tuhan menunggu Abraham menunaikan tanggung jawabnya, maka dia akan memberikan janjinya. Gak ada problem antara kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia. Tidak ada saudara. Justru di sini dikatakan ini partnership yang perfected, divine effort meeting full human response. Salah seorang penulis berkata, kedaulatan Allah bertemu dengan tanggung jawab manusia. Gak ada problem dengan hal itu. Surprise yang berikutnya yang kita lihat, yang buat kita ya, langsung orang reform langsung antenanya nyala-nyala. Now I know. Sekarang aku tahu. Dulu belum tahu Tuhan. Gitu ya. Itu kan ya, kita langsung bilang dulu belum tahu Tuhan. Now I know. Sekarang ku tahu. Hah, baru tahu sekarang Abraham. Apa yang Tuhan tahu? Dikatakan di sini ayat yang ketiga 12. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Bahasa aslinya itu Yere. Takut itu Yere. Apa yang Abraham tahu? Dia menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Yehovah Yire. Ini saudara kita agak mungkin di dalam menerjemahkan. Kalau kita nggak terlalu tahu bahasa aslinya, kita nggak tahu permainan kata-kata, kita banyak kehilangan. Sedangkan pembaca aslinya ya, itu sangat menikmati permainan kata seperti yere, yire, seperti di sini kan juga ya, dikata dekat dengan sesat, lemah dengan payah, misalnya begitu. Jadi dikatakan di sini ya, engkau yere akan Allah dan Abraham menamai dia Yehovah Yire. Apakah Abraham di sini taat karena terpaksa seperti fear and trembling? Apakah Abraham itu takut seperti kecoa yang digeprek gitu ya? Akhirnya dia takut kepada yang geprek kecoa lain itu, jadi dia taat gitu. Dia harus ini? Enggak saudara. Saudara akan melihat, kalau saudara melihat dari visit pertama sampai ke-7 ya, Abraham itu bukan takut seperti yang kita percaya sekarang ini, tapi takut apa? Takut di dalam mempercayai diri kepada Tuhan. Takutnya itu bukan takut seperti saya takut pocong, kolong wewe, kuntilanak, bukan gitu. Itu afraid, tapi ini fear. I fear the Lord sama I'm afraid of the Lord itu beda ya. Fear itu dimengerti sebagai friendship, sebagai dedication, not dread. Trust, not trembling. Kalau tadi kan apa itu? Fear and trembling. Bukan, ini lebih seperti trust and dedication. Trust yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Seperti seorang istri yang menikah, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Takut menikah tapi berani mempercayakan diri kepada suami untuk merawat dia gitu. Seperti gitu ya. Saya takut menikah. Bukan takut, wah menikah sama monster. Bukan, tapi saya takut mempercayakan diriku seluruhnya kepada engkau. Dan di sini Abraham sangat paham bahwa Tuhan akan menyediakan. Saya ingat ada satu teman, 2 teman baik saya ya, itu mau buka bisnis bareng dan dia bilang, nggak mau kongsian bareng. Karena apa? Partnership selalu involve risk, selalu mencakup ada resiko ya. Saudara tahu kan ya, banyak orang kongsian lalu jadi musuhan karena
ini kerja bareng, karena kongsi bareng. Jadi nggak mau lah, kita nggak mau begini. Dan sama saudara, ketika Allah mau partnership dengan Abraham, itu ada resiko di dua belah pihak. Resikonya apa? Resikonya seorang penulis tulis begini. God took the risk that Abraham would respond. Tuhan mengambil resiko bahwa ini Abraham bakal bertumbuh gak ya? Abraham bakal merespon atau enggak ya? Jangan-jangan dia bebal, gak bakal berespon apa-apa. Tapi Abraham risknya apa? Abraham took the risk that God would provide. Abraham mengambil resiko, kalau saya persembahkan Ishak, apakah Tuhan akan menyediakan atau tidak? Dan akhir kisah ini ditutup dengan Abraham dan Tuhan sampai kepada full perfect partnership. Mereka saling percaya. Abraham fully trust the Lord. Jadi kita nggak bisa bilang dia ini leap of faith. Percaya kepada Tuhan yang nggak jelas. Enggak, justru karena dia sangat percaya kepada Tuhan, dia berani melangkah saudara. Maka di awal tahun ini ya saudara, semoga resolusi saudara bukan cuma sekedar menambah berkat, tapi mau menjadi berkat. Tapi kalau kita bahas ceritanya ini, menjadi berkat berarti saudara belajar melepaskan. Melepaskan apa saudara? Seperti Abraham, melepaskan yang sulit dilepas. Kenapa sulit dilepas? Karena itu yang paling kita kasihi. Itu yang paling kita pegang erat-erat. Melepas apa saudara? Melepas mimpi-mimpi idealismemu. Melepas apa? Melepas kepahitan di dalam hidupmu. Melepas dendam yang di belakang. Melepas ketakutan untuk percaya bahwa Tuhan bisa menyediakan di masa yang sekarang. Melepas apa? Melepas ketakutan masa depan bahwa Tuhan nggak bisa provide. Melepas apa? Melepas penghalang-penghalang dosa yang merintangi di 2019 dan dengan fully trust and dedication to the Lord melangkah maju di 2020. Melepaskan apa? Melepaskan semua itu. Sulit gak saudara untuk melepas? Sulit banget. Karena yang saudara lepas harus yang saudara kasihi. Saya pernah berandai-andai gitu ya. Kalau Abraham diuji oleh Tuhan, Abraham, ambillah istrimu yang tunggal itu dan persembahkan dia. Abraham mungkin dengan bersiul-siul, sudah lama aku nanti Tuhan, telah lama aku nanti. Mungkin nggak sulit gitu ya melepas Sarah gitu. Tapi ketika ini melepas Ishak, yang berarti seluruh janji Tuhan bertumpu di atas dirinya Ishak, nama besarnya, keturunannya, semua janji Tuhan bertumpu di Ishak dan dia harus dilepaskan. Ini bukan hanya tentang dirinya pribadi, tapi ini juga ngomongin tentang janji Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak bangsa, identitas dia, panggilan dia paling utama. Tuhan bilang, lepaskan itu. Wah, ngerinya luar biasa saudara. Tapi Abraham kenapa bisa di pasal 22 ini berhasil melepaskan? Karena dia sudah belajar melepaskan dari visit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Melepas itu inti dari cerita yang dimulai dari challenge yang pertama, melepas negaramu. Sampai yang ketujuh, melepaskan, pergi mempersembahkan anak yang paling kau kasihi itu. Sulit saudara? Iya. Tapi justru ketika kita belajar untuk melepas, ingatlah kalau saudara belajar sulit untuk melepas gitu ya, hartamu, persembahan, perpuluhan, atau karir, atau jodoh, atau relasi. Ingat saudara, Abraham belajar melepas itu lewat segala proses. Dan terakhir digenapinya bukan berhenti pada kisah Abraham. Karena di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, For God so loved the world. Karena Allah begitu mengasihi isi dunia sehingga ia mengaruniakan, ia melepas anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Yang kita lepas tidak binasa. Sama seperti Ishak tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena perjanjian Tuhan perjanjian yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah melalui kisah-kisah yang kami baca di dalam perjalanan hidup Abraham ya Tuhan, kami boleh berkaca di dalamnya ya Tuhan. Kami juga boleh melihat
satu lukisan yang menggambarkan bagaimana Tuhan berpartner dengan manusia. Dan kami sebagai anak-anak Abraham, secara iman saat ini ya Tuhan, kami juga mempunyai panggilan yang sama. Panggilan untuk bermitra, panggilan untuk partnership dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Biarlah ya Tuhan, tahun 2020 ini, hidup kami bukan hanya untuk mendapat berkat, dan lagi kami hanya minta berkat, tapi biarlah ya Tuhan kami boleh belajar untuk menjadi berkat. Walaupun itu berarti harus melepaskan hal-hal yang kami paling pegang, paling simpan, paling keep di dalam hidup kami. Tuhan berikan kepada kami keberanian. Berikan kepada kami satu fear of the Lord. Bukan takut, tetapi kami rindu untuk bersama-sama menjadi seorang partner menggenapi rencanamu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.